Halo mitra bisnis, jumpa lagi bersama saya Susilowati dalam acara Franchise Talk. Untuk 1 jam ke depan kita akan berbincang santai tentang peluang bisnis, baik itu franchise, lisensi, kemitraan, maupun peluang bisnis lainnya dalam acara program Franchise Talk. Franchise Talk ini diinisiasi oleh franchiseglobal.com bersama dengan channel YouTube Infobrand TV. Tentunya ada konten-konten yang sangat menarik untuk Anda, terutama adalah berbagai macam peluang bisnis bisa Anda simak. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Subscribe Anda tentu akan membantu kami semangat dalam memberikan informasi-informasi yang menarik untuk Anda perihal tentang peluang bisnis. Franchise Talk kali ini kita akan mengangkat tema mencicipi manisnya peluang es krim Campina. Ya, jadi tawaran apa sih peluang usaha yang ditawarkan oleh es krim Campina? Tentunya dengan kemitraan counter es krim potong dan scoop tentunya. Hari ini saya ditemani oleh narasumber dan tentunya saya juga tidak sendiri ya. Saya akan perkenalkan narasumber saya, Bapak Wardi Lubis. Halo Pak, apa kabar? Selamat sore. Long time no see loh Pak, kita ya. sudah lama kita nggak jumpa. Sekali ketemu dapat prestasi seperti ini. Luar biasa. Karena kita memang udah lama sekali loh Pak nggak jumpa. Ada di tahun 2010 mungkin ya. 2012. Oh ingat loh Pak Wardi. Berarti 2012 adalah pertemuan kita kala itu dengan brand lain ya. Dengan brand lain. Nah sekarang Pak Wardi sebagai konsultan bisnis kemitraan counter Campina. Betul sekali. Berarti saya adalah mengundang orang yang tepat untuk sharing kepada Bapak Ibu, memberikan informasi tentang peluang apa saja yang bisa Bapak Ibu simak perihal penawaran peluang usaha dari Campina. Oke, sebelum itu kita mulai ngobrol santainya dengan Pak Wardi. Kita simak video berikut ini. PT Campina Ice Cream Industry dengan merek dagang Campina boleh dibilang terus mereguk manisnya kesuksesan dalam menggarap pasar es krim di tanah air. Sejak kemunculannya pada Juli 1972 silam, Campina masih terus survive dan mampu mempertahankan posisinya sebagai brand top of mind di masyarakat. Dan kini, bisnis es krim rintisan Darmo Hadi Pranoto ini telah menjelma sebagai salah satu es krim terbesar di Indonesia. Usaha es krim boleh dibilang sebagai salah satu bisnis yang menjanjikan. Pasarnya relatif cukup luas dan mudah diterima oleh berbagai kalangan, serta tidak kenal batasan usia dan batasan strata. Peluang inilah yang kemudian dilirik produsen es krim Campina melalui tawaran kemitraan Campina Counter. Campina Counter sendiri merupakan suatu bentuk kerjasama antara PT Campina dengan mitra bisnis yang ingin membuka usaha dalam bentuk counter yang menjual khusus es krim potong dan es krim scoop. Bersama Wardi Lubis, konsultan bisnis kemitraan PT Campina Ice Cream Industry, Franchise Talk kali ini akan mengangkat tema mencicipi manisnya peluang usaha kemitraan es krim Campina. Tawaran peluang usaha kemitraan Campina Counter, es krim potong, dan es krim scoop. Selamat menyimak Franchise Talk. Menarik dari video yang disampaikan. Saya mau langsung bincang santai saja dengan Pak Wardi. Pak Wardi, kita kan melihat potensi pasar es krim Campina begitu besar. Es krim lah ya, kita nggak bicara mereknya. Kan pasarnya begitu besar, bahkan kita bicara tentang kompetitor dari luar, bahkan ada beberapa brand yang datang ke Indonesia untuk mencicipi manisnya market dari Indonesia, bukan manisnya es krimnya Pak ya. Seperti apa Pak melihat pangsa pasar di es krim di Indonesia saat ini Pak? Baik, jadi seperti kita lihat bisa dilihat di slide berikut ini bahwa memang terbuka peluang ya.
karena consumption per kapita kita di es krim ini Indonesia itu masih sangat rendah, bahkan dengan India sekalipun itu masih di bawah. Kemudian yang kedua adalah kita lihat growth-nya dari tahun itu kita kelihatan nomor 2 di bawah India satu level ya. Artinya apa? Peluang di sini masih terbuka. Jadi artinya dalam hal ini Campina melihat suatu peluang yang mungkin bisa dinikmati bersama dengan para mitra. Jadi kita buka suatu peluang usaha di mana mitra bisnis bisa mencicipi keuntungan dari konsep kerjasama ini. Apakah hanya keuntungan saja yang bisa di-sharing kepada mitra ketika yang melatar belakangi Campina memberikan peluang usaha kepada masyarakat, Pak? Oh, saya pikir tidak ya, karena kalau kita melihat peluang ini akan menarik antara peluang tenaga kerja, di mana kita bisa penyerapan tenaga kerja, kemudian ada penambahan income bagi siapapun yang ingin bermitra dengan kita, berarti ada tambahan income. Jadi artinya istri yang selama ini tidak bekerja sekarang punya kegiatan bagaimana mengontrol bisnisnya secara langsung di lapangan. Artinya di kondisi pandemik banyak yang mendapatkan efek, Pak ya, efek PHK dan lain sebagainya, sehingga ini bagian dari sebuah opportunity yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, membuka peluang usaha. Betul, jadi inspirasi bahwa ini adalah satu usaha yang jika dilakukan secara serius pasti menjanjikan yang akan baik. Berarti selain itu juga memang tujuannya adalah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan pola kemitraan dari ice cream Campina. Pak, kalau boleh tahu kan berdasarkan data redaksi ya Pak ya, sebelumnya kan juga memang Campina sudah membuka peluang kemitraan dengan nama ice cream Campina Scoop Counter. Campina Scoop Counter. Nah, yang Bapak hadirkan kali ini seperti apa, Pak? Jadi begini, saya mungkin sedikit mereview bahwa Campina Scoop Counter itu adalah kemitraan juga dalam masa yang lalu. Cuman pada waktu itu kita hanya mempunyai produk yang di scoop, artinya penyajiannya dalam bentuk scoop. Nah, kali ini kita membuat suatu menu baru di mana namanya es krim potong yang selama ini belum ada. Jadi artinya Campina Scoop Counter itu akan bermetamorfose menjadi Campina Counter yang sekarang menunya akan kita tambahin. Berarti sebenarnya namingnya nanti akan jadi Campina Scoop Counter atau Campina Counter, Pak? Kedepannya nanti kita akan standarisasi semuanya menjadi Campina Counter. Jadi berarti ini bagian dari metamorfosis dari ini dong, Campina yang Scoop Counter gitu ya Pak ya? Jadi artinya mitra-mitra bisnis kita yang selama ini sudah ada, kita akan bina, kita akan membentuk suatu SOP yang baru sesuai dengan standarisasi yang Campina Counter punya. Karena di situ ada suatu produk menu baru es krim potong yang income-nya akan bertambah si mitra bisnisnya dengan adanya produk baru tersebut. Jadi artinya kenapa melakukan renaming terhadap peluang usaha yang tadinya Campina Scoop Counter menjadi Campina Counter, lebih simpel ya Pak, dengan menyajikan main produk es potong yang memang menjadi main produknya ya Pak ya? Ketika menjadi main produk, apakah produk-produk yang sudah ada Scoop Counter itu akan masuk ke dalam produk tambahan di dalam Campina Counter, Pak? Artinya produk menu utamanya adalah Campina es krim potong itu tadi, tetapi produk dari Scoop Counter itu sendiri akan masuk di dalam situ juga. Jadi artinya saling mengisi. Karena selama ini peminat es krim Scoop Counter itu sendiri juga sudah ada. Sekarang varian menunya akan kita kembangkan ke depan. Artinya bisa menambahkan value juga buat mitra ya Pak. Betul Bukan sekali. hanya satu produk yang bisa dijual, tapi banyak varian produk yang sehingga akan mendatangkan revenue buat mitra tentunya ya. Baik. Menarik. Kalau begitu boleh tahu Pak, sampai hari ini sudah berapa banyak jumlah outlet yang ada sebagai mitra dari Counter Campina maupun Scoop Counter ya? Kalau mitra bisnis dari Campina Scoop Counter itu karena memang sudah berjalan lama, kurang lebih itu ada 290-an. Kemudian yang baru kita buka ini Counter Campina ini baru sekitar 7. Karena terkendala dengan COVID kemarin kita stuck, tidak bisa berkembang.
Jadi kita harapkan nanti ini sejalan dengan penambahan counter-counter baru, kita juga akan menstandarisasi kembali Campina Scope Counter yang sudah ada menjadi Campina Counter. Oke, berarti mereka akan melakukan metamorfosis nama juga gitu, ya. Pak? Oh ya, tentu saja. Ya kan, melakukan rebranding semuanya. Ya. Dari yang 299 outlet dari Mitra Counter, Scoop Counter itu akan beralih namanya menjadi Mitra Campina Counter. Mitra Campina Counter. Menarik sekali, artinya ini kenapa peluang tambahan dari ice cream potong ini menjadi value baru buat mitra-mitra Campina di berbagai daerah tersebut ya Pak ya. Oke, baik Pak. Terkait dengan ini Pak, total besarnya biaya investasi yang ditawarkan kepada masyarakat, karena kan kita tahu dengan terjadinya pandemi tentu ekonomi menjadi sulit nih Pak, ya kan? Nah, apakah Campina ini dalam menawarkan peluang bisnisnya cukup ideal dari sisi nilai investasinya, dan kira-kira berapa nilainya, terus diperuntukkan untuk apa Pak? Sehingga buat teman-teman mitra juga bisa bisa dapat gambaran peluangnya tersebut. Oke, total investasi sebenarnya tidak terlalu besar ya kalau kita lihat dari nilai daripada investasi sendiri. Antara lain itu terdiri dari booth-nya sendiri, kemudian itu ada freezer ya, kemudian ada produk perdana di mana si mitra bisnis saat memulai usahanya dia sudah mulai mempunyai produk untuk dijual. Jadi nilai investasi yang senilai 20.500.000 rupiah itu terdiri dari investasi booth-nya, kemudian freezer, kemudian peralatan perlengkapan untuk menjual. Jadi semuanya mulai dari alat potong, alat semuanya sampai kepada peralatan di pramusajinya sendiri. Termasuk juga dalamnya jasa konsultasi. Jadi selama ini mungkin ke depan nanti ada yang butuh dikonsultasikan, itu sudah termasuk di dalamnya. Dan investasi ini hanya sekali selama bermitra. Jadi tidak ada lagi pungutan selanjutnya. Artinya once forever. Once forever. Berarti tidak ada franchise fee? Tidak ada joining fee? Tidak ada. Royalty juga? Tidak ada. Sehingga ketika tinggal mencicipi keuntungannya. Tapi tentunya ada support berkelanjutan dong dari Campina. Karena itu yang lebih penting Pak. Betul. Ketika bisnis kita menjadi mitra satu merek gitu tentu betul. Ketika kita join dengan satu franchise kemitraan atau peluang bisnis lainnya, salah satu suplai yang diharapkan adalah support berkelanjutan terhadap tentu produk dan maintenance dari pusat tentunya. Kurang lebih begitu. Mungkin saya tambahkan sedikit Mbak Susi. Jadi artinya kuncinya di situ adalah kalau kita memilih salah satu bisnis apa yang kita bermitra, antara lain kita harus lihat juga produk ini berkesinambungan nggak. Jadi dalam hal ini, dalam es krim, kita harus melihat bahwa Campina kan mempunyai satu tim marketing dan research and development-nya yang cukup handal. Sehingga mereka itu akan punya ke depan itu planning yang udah dibuat dari awal-awal. Artinya pada saat si konsumen udah mulai stuck lidahnya dengan satu rasa, mereka udah harus mempersiapkan tes apa lagi R&D-nya. Sehingga dilakukan R&D berkelanjutan. Produk baru. Nah ini adalah jaminan dari para mitra ya. Jadi kalau kita memilih mitra bisnis, akan memilih satu bisnis, seperti apa sih yang akan ke depan? Karena nggak mungkin begitu dia beli, depannya orang lupa, habis gitu. Nah itu kedua adalah supply-nya yang tadi. Supply-nya itu sangat penting. Karena kalau di saat produk laku tapi supply-nya terhambat, ini adalah suatu kerugian besar bagi mitra bisnis. Artinya Campina juga menjamin tidak ada, artinya konsumen tidak akan dibuat bosan ya Pak, ya kan? Karena akan ada rasa-rasa baru yang akan dilakukan berdasarkan R&D yang dilakukan oleh Campina. Suplai produk pun sudah pasti akan menjadi jaminan, karena saya tahu kantor cabang di mana-mana nih Pak, ya kan? Pasti akan terjamin dong dari sisi suplai produk, ya kan? Distribusi dan lain sebagainya. Menarik, semakin menarik Pak ketika bicara tentang peluang bisnis. Ketika ditawarkan support yang didapat benar-benar secara total yang diberikan oleh pusat. Pak, terkait dengan bicara tentang tadi investor, peruntukannya, tentu saya pengen tahu nih
mungkin juga mitra bisnis juga ingin tahu ya, syaratnya apa sih Pak ketika mereka pengen jadi mitra dari Campina? Ya, pertama itu mungkin kita harus pahami dulu, berbisnis dengan Campina ini adalah konsumennya di mana. Jadi yang pertama itu adalah lokasi. Jadi kalau ilmunya franchise itu atau kemitraan sebenarnya lokasi semua. Benar. Jadi pertama itu lokasi yang di mana sebenarnya konsumen itu banyak. Artinya sesuai dengan ekspektasi penjualan kita. Oke. Kedua, di lokasi tersebut konsumen yang banyak tersebut berdaya beli. Oke. Berdaya beli sesuai dengan harga jual kita. Oke. Yang ketiga, punya kemampuan lah ya. Karena kalau kita jual harga di atas daya beli mereka, tetap gak laku. Yang ketiga adalah lokasi yang dimana space-nya itu, harganya itu standarnya masuk dalam hitung-hitungan profitability kita. Yes. Jadi kita sudah buat satu tabel di mana nanti ditunjukkan bahwa oh kalau di sini space rent-nya sekian, ekspektasi penjualan kita sekian, dan konsumennya itu kita jual dengan harga sekian, bottom line-nya seperti apa. Nah itu yang harus diamati. Nah berarti dilakukan riset pasar dulu dong terhadap potensi lokasi tersebut. Pasti. Nah terus siapa yang melakukan seperti itu Pak? Nah jadi nanti persyaratannya adalah mitra bisnis sudah mempunyai gambaran lokasinya sepertinya di mana. Setelah itu mitra bisnis bisa mengkontak kita akan lakukan survei verifikasi apakah sesuai dengan ekspektasi yang kita punya, karena berbeda pandangan mungkin beda, atau mungkin juga si mitra bisnis menganggap ini potensial tapi bagi kita mungkin nggak ada jangka panjangnya kurang. Jadi mungkin hanya bertahan 3-4 bulan, sebaiknya pindah ke lokasi lain seperti itu. Berarti mitra bisnis ketika berminat, mitra bisnis langsung membawa referensi lokasi yang akan dia jadikan sebagai tempat usaha. Betul sekali. Gitu. Kalau mereka nggak bawa, misalnya masih bingung tapi minat banget sama peluang bisnis Campina, itu gimana tuh Pak? Kita menentukan satu parameter antara lain lokasi seperti apa sih? Gitu berarti ada kriteria. Sebutkan kriteria. Pak kriterianya. Jadi kriterianya itu seperti ini. Kalau misalnya kita melihat di suatu tempat ada 4 kriteria sebenarnya di segmennya, nanti kita lihat di ininya di tabelnya itu ada 4 kriteria ya. Antara lain di mana lokasinya itu bernilai sewa tinggi. Jadi kita bahasakan sebagai mall, misalnya mall, di mana di mall itu pengunjungnya otomatis berdaya beli tinggi. Jadi kita bisa menjual dengan harga yang maksimum di sana. Kemudian tentunya gaji pramusaji di sana juga pasti akan lebih tinggi dibandingkan tempat yang lain. Di mall. Yang masuk di situ adalah hitung-hitungan kita, ekspektasinya kita kira-kira jualnya berapa sih, sehingga masuk gak dengan ini. Nah itu akan berbeda dengan kalau misalnya kita masuk di satu tempat, katakanlah yang agak ekstrem tuh sekolah. Sekolah di situ tempatnya itu sangat banyak sekali dan konsumennya pasti, karena anak sekolah nggak ada yang kurang, nggak doyan es krim tuh bisa dibilang hanya sekian persen aja. Otomatis anak sekolah itu mulai dari SD, TK bahkan sampai ibu-ibunya yang nunggu pun itu doyan es krim. Nah dengan demikian kita bisa hitung bahwa di situ dengan space yang dengan sewa space yang relatif kecil, kita nggak perlu jual dengan harga mahal supaya penjualan kita, ekspektasi kita penjual per harinya itu tinggi. Nah jadi itu balance. Jadi ujung-ujungnya bagi mitra bisnis adalah bagaimana ROI atau payback periodnya itu di bawahnya itu tercapai. Jadi kita nggak perlu dengan harga jual yang tinggi. Jadi keuntungan bagi bisnis sebenarnya adalah fleksibilitas. Jadi artinya mitra bisnis diberikan fleksibel mungkin menentukan harganya, tentunya dengan konsultasi dengan kita. Berarti kalau bisa saya ulangi, berarti kan untuk kriteria pilihan lokasi itu akan ada shopping mall, terus sekolahan, halte, terus apa lagi Pak? Kemudian mall udah pasti ya, kemudian tempat-tempat wisata ya, kolam renang. Wisata, menarik. Kolam renang sekarang tuh banyak tempat-tempat, hampir di tiap kota sekarang ada itu yang namanya waterboom, waterpark. Malah itu jauh lebih potensi ya Pak ya? Cuman harus kita hitung kembali. Hitung tetap ya? Kenapa? Karena tempat seperti ini ramainya hanya di weekend, jadi 2 hari, Sabtu dan Minggu, tetapi jumlahnya membludak. Nah, jadi dalam hitung-hitungan kita tidak bisa menghitungnya itu 7 hari dalam seminggu, tapi 2 hari dalam seminggu. 2 hari dalam seminggu. Karena harus ini Pak, menutupi yang 5 hari. Iya, jadi artinya di situ yang harus ekspektasi penjualan kita itu kita masukkan
berapa yang kita dapat selama 2 hari. Oke. Ditambah lagi kalau kita hitung selama setahun, Benar. itu ada yang namanya holiday ya, holiday. Jadi misalnya hari raya itu membludak pengunjungnya. Jadi artinya mungkin dalam setahun itu ada hari-hari yang kita anggap suatu perhitungan yang khusus. Oke, sebenarnya sepertinya biasa ya Pak, ketika kita bicara lokasi semuanya disesuaikan, ya disesuaikan dengan marketnya masing-masing. Betul. Oke, Pak, kan banyak ya, apalagi kalau kita lihat dampak COVID ini kan luar biasa, ya kan. Terus ada juga yang memang ketika mereka dapat berdampak hingga PHK, tentu ini peluang kemitraan dari Campina Counter bisa menjadi potensi. Nah, tapi ketika mereka berpotensi mengambil Campina, tentu mereka bisa incas langsung sebagai owner operator di dalam mengelola bisnis counter Campina ini. Nah, kalau misalnya para pekerja, mereka orang-orang yang bekerja berminat di dalam peluang bisnis counter Campina, seperti apa Pak? Bisa atau tidak? Terus bagaimana proses dia untuk dalam proses mengolahnya? Pasti kan beda, dia punya full time untuk mengelola dengan dia tidak punya full time untuk mengelola, karena fokusnya adalah sebagai pekerja. Betul, jadi sebenarnya kalau kita lihat ini sebagai tambahan income, ya sebagai tambahan income bagi seorang pekerja pun ini sangat membantu ya, karena di samping ada tambahan income udah jelas, juga di persiapan. Suatu saat juga bisa melatih, misalnya sang istri yang di rumah tidak ada kegiatan, ini bisa melatih dia untuk membuka suatu wawasan. Jadi artinya, setelah dibuka satu, berarti bisa dibuka tempat-tempat yang lain, yang sejenis. Jadi artinya tidak ada keharusan si pemilik itu harus 100% dia berada di tempat itu, tapi dengan tools yang udah kita buat, di mana kontrol sistem daripada stoknya, availability, cash flow, semuanya kita udah bikin secara simple, di mana si mitra bisnis itu mungkin ya sehari 2 hari sekali dia cukup datang ke sana untuk memonitor berapa stoknya yang terjual, berapa sisa stok, berapa untuk order berikutnya, supaya availability daripada produk itu terjamin. Jadi jangan sampai kehabisan baru pesan. Gitu. Benar ya. Berarti ada standar yang sudah ditetapkan oleh dari pusat Campina itu sendiri. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sesi berikut. Counter Campina adalah kerjasama dari PT Campina, produsen es krim yang terkenal, dengan para mitra dalam pengelolaan penjualan es krim Campina dan scooping dengan spesifik yang berbeda dengan konsep penyajian es krim yang sudah ada. Konsep penyajian es krim potong Campina dan dengan hasil penjualan yang di beberapa counter yang cukup menjanjikan, dengan nilai investasi yang kecil dan tingkat DEP yang rendah. Varian produk yang beragam, yang sangat diminati mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa, menjadikan bisnis ini dapat bertahan lama dengan tingkat keuntungan yang sangat memuaskan. Karena produk ini eksklusif, hanya dijual secara kemitraan, maka calon mitra harus diikat dalam satu perjanjian kerjasama bisnis. Calon mitra harus mengisi form pengajuan yang harus disurvei kelayakan oleh pihak Campina, serta dipastikan bahwa di lokasi tersebut belum ada counter Campina. Setelah diverifikasi bahwa si mitra harus melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening Campina sebesar Rp20.500.000 yang terdiri dari pembayaran good, kemudian peralatan penjualan, jaminan freezer, serta termasuk produk perdana yang siap untuk dijual senilai 2 juta. Mitra bisnis harus mempersiapkan kru untuk penjualan yang selanjutnya akan dilatih atau ditraining oleh pihak Campina untuk siap berjualan. Pihak Campina akan melakukan pengiriman, pemasangan booth, pengiriman produk, kemudian siap untuk berjualan, yang penjualan akan dikontrol melalui oleh konsultan Campina.
Oke, baik, kita lanjut lagi Ya, Pak baik. Wardi. Bicara tentang keberhasilan sebuah bisnis, tentu faktor lokasi sangat menentukan, ya Pak, sangat menentukan. Kadang kita sebutnya kalau di industri franchise atau di redaksi bercandaannya 4L Pak, lo lagi. Nah kalau ini enggak, lokasi. Benar. Jadi lokasi itu benar-benar sampai benar-benar menjadi faktor penentuan keberhasilan sebuah Betul bisnis, sekali. ya. Nah menurut Pak Wardi yang sudah pengalaman ya dalam mencari memverifikasi lokasi yang ideal, seperti apa sih kira-kira buat mitra bisnis yang ingin bergabung di Campina Counter ini? Ya, tentunya saya setuju dengan pendapatnya Mbak Susi tadi bahwa lokasi itu adalah hal yang sangat vital ya. Jadi artinya yang pertama yang justru kita verifikasi itu adalah lokasi. Pertama lokasinya itu adalah di mana terdapat konsumennya itu di sana berkumpul. Okay. Jadi jumlah tertentu di mana konsumennya itu berada di sana dalam waktu yang kontinu. Jadi bukan hanya satu hari misalnya, tapi kalau bisa kontinu setiap hari, apakah setiap weekend. Kemudian kondisi di mana konsumen yang berkumpul itu berdaya beli sesuai dengan harga jual kita. Karena kalau tidak match, itu juga nggak akan menjadi transaksi nantinya. Yang ketiga, lokasi yang sesuai dengan space rent yang udah kita tentukan. Jadi kita udah mulai punya tabel, di mana kalau kita lihat spesifikasi daripada tabel ini, kita bagi dalam 4 tuh. Jadi eksklusif area itu di mana sewa space sangat tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah mall, di mana di bawah daripada eksklusif area. Kalau saya contohkan eksklusif area itu seperti airport, seperti itu ya. Kalau mall ya jelas mall, kemudian shopping area, di mana shopping area ini kayak ITC seperti itu ya. Nah yang keempat ini yang menarik nih, di mana di ini adalah sekolah-sekolah. Kenapa sekolah? Karena kalau saya lihat di sini lebih spesifik ya. Sekolah itu adalah mulai dari TK malahan, TK, SD, SMP itu semuanya konsumen es krim. Kemudian kontinuitas mereka setiap hari ada di sana kecuali hari Sabtu dan Minggu. Kemudian kontinuitasnya setiap tahun itu konsumennya berganti. Kalau SD yang kelas 6 berangkat naik SMP, kelas 1 masuk lagi. Jadi artinya konsumen di situ sudah tertata setiap tahun itu akan berubah-ubah terus. Jadi ini adalah jaminan bahwa bisnis ini jangka panjang itu akan bertahan. Di samping memang sewanya juga relatif lebih murah dibandingkan dengan tempat lain. Nah tentunya kembali lagi tadi yang saya bilang bahwa harga jual. Jadi kalau tadi pertama itu space yang dimana kondisi konsumennya banyak, kemudian konsumen yang berdaya beli, kemudian sewa space-nya, kembali ke harga jual. Karena harga jual ini harus sesuaikan dengan daya beli tadi, dan ujung-ujungnya adalah bottom line. Jadi profitability-nya, break even point kita berapa lama, bagi mitra bisnis ini yang sangat menentukan. Jadi makanya di sini yang harus kita verifikasi, pada waktu kita survei, kita lihat apakah benar ekspektasi kita salah apa enggak. Bisa salah, tapi paling tidak jauh meleset daripada ekspektasi. Nah, kalau menentukan lokasi itu siapa, Pak? Tentunya lokasi itu datang dari mitra bisnis. Datang dari mitra bisnis, mereka mencari terlebih dahulu ya. Kemudian diajukan ke kita, kemudian kita akan survei, verifikasi ke sana. Baru kita buat tabel tadi, kita masukkan dalam satu tabel yang udah kita buat hitung-hitungannya. Si mitra bisa ngitung sendiri. Jadi kalau misalnya kita perhitungkan, oh di sini per harinya penjualannya sekian. Dengan harga jual seperti ini, kira-kira break even point-nya berapa lama? Nah itu yang sudah kita siapkan dalam bentuk Excel, menata atau menggait para mitra bisnis melihat ke depan kira-kira masuk atau enggak bisnisnya. Artinya mitra bisnis melakukan riset kecil terhadap pasar tersebut ya Pak ya, agar jauh lebih confident mereka terhadap hasil output akhir. Oke, menarik ya. Bicara lokasi aja itu menjadi poin yang sangat kritikal berarti ya Pak. Iya, betul. Nggak langsung asal pilih lokasi. Oke, ini lokasi murah, yang penting murah gitu kan. Belum tentu juga itu menguntungkan. Karena di sana mungkin murah tapi konsumennya nggak di situ. Iya kan? Menarik. Ternyata konsumen bukan di situ. Berarti kan memang harus mencari yang lebih ideal dan tepat tentunya. Tapi kalau kita lihat es krim ya, kita lihat dari usia. Ini pengalaman kita sudah dari sekolah Pak. Sampai kepada, jadi kalau uniknya gini, kita buka di SD misalnya, itu orang tuanya kalau sebelum pulang udah berkumpul di sana, itu orang tuanya juga nyicipin, jadi teman-temannya itu nyicipin, jadi bukan hanya sasarannya kepada anak sekolah, orang tuanya juga gitu. Jadi artinya potensi seperti itu, jadi di mana mereka itu berkesinambungan, jadi tiap tahun itu muridnya berganti. Jadi kita lebih spesifik kalau sekolah itu buat saya adalah bisa dibilang 80% itu berhasil.
Berarti bisa dibilang karena marketnya dari semua kalangan usia, ya kan? Ini memiliki potensi pasar yang lebih luas, gitu ya. Selain memang kita pikirkan bagaimana lokasi itu bisa menentukan, kurang lebih begitu Pak. Semakin menarik, ya, semakin sore semakin menarik yang kita bahas Pak. Tentu lanjut saya akan ke pertanyaan gimana cara mitra ketika dia sudah interest gitu ya terhadap lokasi tersebut. Nah, apa yang harus dia lakukan? Apakah kan biasa kalau kita udah interest nih mitra ketemu lokasi bagus, biasanya yang penyewanya suruh DP dulu tuh Pak, ya kan? Main cepet-cepetan. Nah, apakah itu perlu dilakukan nggak sih sama mitra? Ataukah mitra telepon dulu, kita di-approve nggak nih sama si pusat ya? Jangan-jangan ketika udah kita DP, pusat bilang, oh ini nggak ideal. Piye Pak jadinya? Jadi gini, jadi dalam prosedur rekrutmen itu kita buat pertama itu adalah si mitra bisnis mengajukan permohonan dulu ke kita, ada formnya yang harus diisi, kemudian menunjuk lokasi di mana yang calon akan dia buka. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita verifikasi dulu lokasi itu, apakah di situ visible dengan bisnis kita. Yang kedua yang lebih penting, apakah di situ belum ada counter company? Kenapa? Karena kalau sudah ada di situ counter company, itu sudah menjadi eksklusif bagi si mitra bisnis. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah mempunyai bisnis satu tempat, ada peminat lain akan dibuka di sana, itu akan kita blok. Jadi artinya eksklusif bagi mitra bisnis yang sudah ada. Nah, artinya setelah itu semuanya, kemudian baru kita buat persetujuan bahwa visible ini boleh accept. Sehingga pada saat itu si mitra bisnis baru melakukan transfer. Yang investasi 20 juta itu dilakukan transfer langsung ke Campina. Setelah diterima, baru kita ajukan membuat satu schedule untuk pelatihan. Pelatihan pramusaji yang sudah ditunjuk, kemudian schedule untuk pembukaan langsung. Jadi nggak ada waktunya lagi, udah pas itu kurang lebih 10 hari sejak itu bisa opening langsung. Berarti prosesnya bisa lebih cepat ya Pak ya? 10 hari paling 10 tidak hari? 10 hari sejak mulai kita verifikasi ya. 10 hari termasuk cepat loh Pak dalam proses develop bisnis kan itu, ya kan? Untuk satu outlet cukup cepat, termasuk ke dalam proses develop bootnya Pak. Berarti kan, udah ready kan? Bootnya kita udah ready. Sudah ready. Ready, produk sudah tinggal kirim. Hanya training. Itulah menariknya kemudahan-kemudahan ketika mitra bisnis bergabung dengan company besar sebenarnya Pak. Karena memang kita udah persiapkan. SOP-nya pun udah kita persiapkan. Baik. Menarik terus. Pak, ketika bicara tentang lokasi sudah menjadi sebuah solusi ya buat mitra, tentu kan mitra berpikir kalau bicara tentang brandnya Campina sudah pasti ada di mana-mana. Tapi kan itu es krim yang kita bisa temui di minimarket, ya kan? Yang saya pikir itu juga mass produk yang bisa dikonsumsi tanpa kemitraan pun bisa. Nah, ketika bicara tentang kemitraan, tentu kan produknya berbeda dengan yang ada di retail. Nah, pertanyaan saya, ketika bahan baku Pak, supportnya seperti apa Pak? Gitu, karena kan beda nih dengan retail. Jadi sebenarnya yang penting di sini adalah distribusinya. Kalau bahan baku kan memang sudah disiapkan dari sana. Jadi dengan banyaknya, artinya di seluruh Pulau Jawa aja kita punya 31 kantor perwakilan ya. Artinya itu udah siap, artinya udah ready. Jadi kalaupun di situ kita supply untuk produk-produk impulse, kalau kita sebut itu impulse ya, produk itu, ini tinggal bisa istilahnya itu ditempelin dengan distribusi ke daerah sana. Nah, tapi yang lebih menarik tadi Mbak Susi bilang bahwa produk ini kenapa berbeda dengan itu, kenapa perlu kemitraan? Karena memang produk ini uniqueness-nya ya. Uniknya itu adalah dimana kalau produk impulse itu orang udah tinggal milih. Benar. Jadi kalau misalnya dia mau vanilla dengan coklat itu sudah satu yang nggak bisa dipilih-pilih lagi dan nggak bisa digabung. Disinilah tempatnya si konsumen itu bisa milih. Oh, saya kepengen blueberry dicampur dengan durian. Disekup dalam satu bentuk cup durian dengan blueberry. Oh, ternyata mixnya itu enak gitu. Pada satu saat dia pengen blueberry dengan vanilla. Nah, di sini ada satu peluang bahwa si konsumen itu bisa menciptakan sendiri mix produk yang dia butuh, yang dan dia kepengen. Itulah uniqueness-nya yang tidak dipunyai oleh produk lain.
Itulah uniqueness-nya ketika kita bicara tentang produk impulse dan kemitraan ya. Artinya ada produk yang secara khusus dipersiapkan oleh Campina agar mitra tersebut terpuaskan gitu. Oke, baik. Saya pikir produknya sama dengan retail. Ternyata berbeda. Kalau gitu nggak perlu Pak, benar. Saya datang aja ke salah satu minimarket, ya kan? Kurang lebih begitu. Di sini akan Mbak Susi bisa bayangin antara lain kalau rasa durian dicampur dengan vanila seperti apa. Akan berbeda dengan durian dicampur dengan stroberi seperti apa. Jadi di sini bebas, gitu. Benar. Tinggal milih. Berarti sesuka konsumen. Dan Campina menyiapkan. Dan kita punya 9 item dan itu akan berkembang terus sesuai dengan kreativitas daripada R&D kita nanti. Kembali lagi ya ke R&D ya. Intinya kan konsumen tidak akan pernah bosan. Ya kan? Oke. Lanjut Pak, dengan ketika bahan baku sudah, tentu distribusi menjadi sebuah jaminan, ya kan? Dengan adanya kantor cabang perwakilan. Di mana Pak? Kantor cabang perwakilan berapa banyak di Indonesia? Seluruh Pulau Jawa itu kurang lebih 31 kantor perwakilan. Tapi di luar Pulau Jawa sebenarnya ada juga, tapi yang dikelola oleh distributor. Yang mungkin langkah kedua nanti kita akan sampai ke sana. Tapi kita lebih fokus kepada di Pulau Jawa karena kita handle sendiri. Berarti kalau bisa saya sampaikan di Mitra Bisnis Info Brand TV, berarti potensi yang bisa didapatkan peluang oleh masyarakat adalah Pulau Jawa dan Madura. Pulau Jawa dan Madura. Jadi pemirsa Info Brand TV, kalau Anda lokasinya ada di Pulau Jawa dan Madura, artinya memiliki potensi untuk menjadi mitra Campina. Dan itu lokasinya luar biasa, banyak sekali kalau kita gali. Bukan ini doang Pak, bukan potensinya saja Pak. Artinya kan dari sisi marketnya juga besar ya. Karena untuk pemain dari es krim potong saat ini baru Campina yang memiliki gitu loh. Jadi yang lain brand itu masih belum punya. Jadi artinya kalau mitra bisnis bergabung dengan kita, ini adalah suatu step ahead gitu ya. Jadi artinya kita mulai di situ. Jadi kita udah bisa membuat satu pangsa baru di situ. Inilah diferensiasinya. Ya, inilah diferensiasinya. Dan harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu mitra bisnis. Benar. Selalu ada yang baru dari Campina. Oke. Terkait dengan keberhasilan sebuah bisnis Pak, kan kadang kalau bisnis itu kan pasti banyak faktor ya. Ketika bisnis itu berhasil, itu tidak terlepas dari campur tangan mitra itu sendiri ya. Tentu ada komitmen di sana, terus bagaimana cara mengelola, tentu bagaimana SDM yang berperan di dalam pengelolaan tersebut juga ya. Nah, menurut Pak Wardi ya, ketika bicara komitmen mitra, seperti apa ketika mitra itu berkomitmen, support apa yang diberikan kepada mitra ketika mereka menjadi mitra dari Campina? Mungkin yang pertama adalah keseriusan ya. Jadi pertama si mitra harus serius dulu bahwa ini adalah bisnis yang menguntungkan asal dikelola secara serius dan benar. Jadi antara lain di sini yang pentingnya adalah cash flow-nya. Jadi artinya hasil penjualannya seperti apa. Jadi mitra bisnis harus tahu persis. Jadi kalau misalnya pertama produknya lakunya berapa, varian apa yang paling laku, jangan sampai nanti pada di pertengahannya produk yang paling laku justru kehabisan. Nah, jadi kembali lagi kalau distribusi dari Campina itu hanya tinggal mengirimkan apa yang mitra bisnis pesan. Jadi pesanan itu datangnya justru dari si mitra bisnis. Tahunya dari mana? Dari laporan harian dari pramusaji yang kita buat bahwa hari ini yang varian ini yang paling laku. Katakan contoh misalnya cookies ya, karena segmennya di sekolah-sekolah itu paling favorit tuh. Nah, ini yang menjadi produk item yang nggak boleh harus kosong gitu, nggak boleh kosong. Jadi artinya untuk pengiriman jadwal berikutnya, apakah perharinya ini cukup sampai dengan itu harus peran dari si mitra bisnis mempunyai stok yang cukup. Berarti termasuk dalam training bagaimana menentukan harga jual. Nah, kalau harga jual lain. Beda. Lain. Harga jual kita tentukan di awal. Di awal. Pada waktu kita verifikasi, kita harus tahu bahwa di situ kira-kira berdaya jualnya berapa sih. Artinya kalau kita di mall, kita nggak heran kalau orang ke mall itu kan memang buang duit. Nah, iya kan? Kita jual 10.000, 15.000
15.000 pun diambil sama mereka sesuai dengan harganya, memang mahal sewanya di sana. Tapi kalau kita bicara di sekolah, ya misalnya segmen sekolahnya yang mana dulu nih? Segmen sekolah yang menengah ke atas ya, di mana uang jajannya itu antara 10.000 ke atas, ya kita jual dengan harga 6.000. Nah, salah satu uniqueness daripada es krim potong ini, kita jual berapapun harganya dengan rasa yang sama. Jadi es krim potong yang kita jual dengan harga 6.000 rasanya sama dengan harga jual yang kita jual di mall harga 15.000. Cuma potongannya yang akan kita membedakan. Potongannya yang membedakan. Tebal tipisnya, Pak. Tebal tipisnya. Nah, ini triknya di situ. Oke, tebal tipisnya itu ini ya, mempengaruhi. Mempengaruhi harga dan BEP, Pak. Betul. Iya, benar. Iya dong. Karena kalau kembali nanti habis terjual tapi nggak BEP-nya kembali kan? Iya, pastilah. Ya. Artinya mitra ketika menentukan harga tadi memang sudah ditentukan dari awal oleh pusat gitu ya, Pak? Enggak, kita berikan satu parameter. Okay. Jadi misalnya kita tentukan antara 6.000 sampai 15.000. Misalnya mau ekstrim, dijual 9.000, mungkin nggak 9.000, orang minta kembalian lagi, kenapa nggak 10.000 aja gitu kan? Jadi kenapa kita pilih 10.000 supaya nggak kembali? Atau misalnya konsekuensinya kalau kita jual 6.000 tapi banyak laku, konsekuensinya mitra bisnis harus menyiapkan uang kembalian. Jadi setiap hari kalau di sekolah itu menyiapkan 2.000-an itu bisa sampai 400.000 tuh disiapin. Kenapa? Karena uang pertama pagi itu buat kembalian. Kembalian. Berarti guidance seperti itu mitra bisnis terima pada saat awal kali ya, Pak? Pada saat awal dalam bentuk perhitungan. Betul. Jadi artinya kita siapkan apa yang akan terjadi. Misalnya kembalinya nanti pasti akan terjadi nih. Kalau sampai nggak ada kembalian bisa gagal transaksi kan. Jadi artinya kembalian kita awal dari warning. Kita ada warning bahwa siapkan uang 2.000-an misalnya 400.000. Nah, jadi sehingga kalau uangnya 10.000 tinggal kembali. Gitu. Berarti itu kan berdasarkan hasil insight dari mitra itu sendiri kan ya, Pak? Iya. Baik. Pak, kembali lagi ketika bicara tentang keberhasilan sebuah bisnis, tidak terlepas juga dari SDM yang kita amanahkan untuk mengelola. Karena kan kalau di counter itu berapa SDM sih, Pak? Cukup satu? Satu orang cukup. Satu orang cukup untuk berapa lama bekerja? Kalau kita lihat di mall ya, itu antara lain dia 8 jam. 8 jam? Ya, 8 jam. Mall itu bukanya antara jam 9 sampai jam 10, sampai jam 9 gitu ya. Tapi kalau di sekolah uniknya, walaupun dia singkat, dan jam kerja itu singkat banget. Kenapa? Jualannya hanya 15 menit sampai 20 menit paling lama. Benar. Jam istirahat. Selain itu dia duduk-duduk aja. Jadi itu kenapa mitra bisnis, kenapa jadi pramusaji kita yang di sana itu senang, karena dia nggak terlalu capek. Tapi kan dari sisi pendapatannya juga kecil, Pak. Oh enggak, jadi makanya kita berikan pendapatannya itu kita bagi. Jadi ada gaji pokok, kemudian ada uang makan, mengikat supaya dia rajin tiap hari. Karena kalau dia nggak datang, uang makannya nggak dapat. Kemudian gaji pokok pun itu ada minimal hari kerja. Oh, gaji pokok minimal hari kerja. Jadi dengan minimal hari kerja. Kemudian uang makan, kemudian ada bonus. Jadi bonus ini yang membuat dia akan lebih agresif untuk menawarkan produk. Karena bonusnya itu tergantung dari strata penjualannya. Semakin tinggi penjualannya, semakin besar bonus per slice-nya yang dia dapat. Oh, berarti udah dapat gaji pokok, dapat bonus juga, sama uang bonus. Uang makan, sama bonus ya. Itu bonus juga berdasarkan hasil penjualan. Sehingga mereka dengan sungguh-sungguh, Pak, jualannya ya kan, jagain itu counter ya kan. Jadi, artinya, untuk melayani, melakukan penjualan. Iya, jadi kalau di sekolah-sekolah ada tuh. Jadi kalau misalnya sekolah tutupnya itu jam 3 ya. Tapi ada 3 kelas lagi yang masih keluar jam 5, ditungguin karena yang 3 kelas ini lumayan tutup target. Meningkatkan sales. Ini ditungguin. Ada case seperti itu berarti. Banyak seperti itu. Jam 5 begitu kita datang, loh kok masih belum tutup? 3 kelas lagi karena itu yang biasanya pembelinya banyak. Berarti kan kalau yang tadi Bapak sampaikan adalah treatment bagaimana si SDM itu betah gitu kan. Sehingga ada gaji, ada reward yang dia dapatkan dan lain sebagainya. Kira-kira kriterianya seperti apa, Pak, untuk dapetin SDM yang kayak begitu tuh? Sebenarnya sih dalam usia ya. Kalau pendidikan sih mungkin asal dia bisa tulis baca, SMA atau SMP pun mungkin nggak masalah. Cukup. Karena kalau di sekolah itu bagaimana dia menyapa anak-anak. Lebih ideal mana, Pak? SMP, mereka yang berpendidikan bagus dengan katakan dia SMA atau dia
SMP sudah cukup. Menurut Jadi gini, Bapak tergantung lokasinya ya. Kalau kita berada di mall, mungkin kita minimal SMA lah ya, karena dia akan berhadapan dengan tingkat edukasi karakter konsumen yang berbeda. Tapi kalau di sekolah, nah ini saya punya pengalaman sendiri nih, itu isi usia yang di atas 40 tahun, tetapi si pramusaji ini bisa ngomong si anak sehingga dia hafal tuh nama-nama anak itu dihafal satu-satu. Pada waktu lewat di depannya dicampak, kamu hari ini kamu makan es krim. Oh, saking hafal. Sampai hafalnya. Jadi itu menjadi satu pendekatan sehingga si anak itu merasa setiap hari karena namanya dipanggil, dia harus beli es krim. Berarti si SDM itu di training dong, Pak? Iya. Berapa lama training, Pak? Cuma 1 hari selesai. Oh, kalau untuk jadi mitra counter Campina pun cuma 1 hari, nggak lama ya? Artinya yang kita perlu tekankan di sini adalah SOP-nya. SOP-nya. Kemudian cara penyapa itu akhirnya dengan dengan sendirinya dia akan bisa sendirilah, karena bagaimanapun pendekatan kepada konsumen itu kan sebenarnya bagaimana menyapa mereka dengan baik itu. Berarti kan kalau misalnya tadi Bapak bilang keberhasilan dari mitra sendiri, mitra juga di training gitu ya. Si SDM juga ikut di training gitu ya. Lebih komplit. Nah, yang penting buat mitra sebenarnya adalah memahami proses bisnisnya kali ya. Benar ya? Iya. Bagaimana memonitor penjualan, kemudian bagaimana caranya mengontrol si pramusaji ini supaya dia bekerja benar-benar sesuai dengan jam kerja yang ada di situ. Pak Warni, kan yang paling menarik ketika bisnis ini berhasil tidak ada yang perlu dipertanyakan, ya kan? Nah, ketika kita bicara untuk bisnis ini berhasil, gimana sih mitra cara untuk mengontrol bisnis itu sendiri? Saya pikir ini yang penting ya, ini penting sekali karena kelanjutan daripada bisnis ini adalah antara lain bagaimana si mitra tahu persis. Jadi kita sudah buatkan SOP yang harus harus diketahui dan harus dipatuhi oleh si pramusaji, termasuk yang harus dikontrol oleh si mitra bisnis. Jadi kembali ke harga jual. Jadi kalau harga jual misalnya katakan 6.000, 8.000, 10.000, 15.000, SOP-nya sesuai dengan harga jual itu. Jadi wajib mengikuti SOP. Kalaupun ada pelanggan yang meminta di luar daripada SOP itu, sekali-sekali nggak boleh diganggar. Karena ini akan membuka peluang penyelewengan oleh si pramusaji tanpa saat kalau diturutin. Misalnya, contohnya gimana Pak? Contohnya begini, kalau misalnya di satu tempat yang kita menjual harga 10.000, kadang-kadang tuh pelanggan tuh ada yang saking minatnya, saya dibesarin aja potongannya, nggak apa-apa, saya bayar 20.000 atau 15.000, itu nggak boleh dilakukan. Oh, itu udah nggak boleh? Itu udah nggak boleh. Pasti ada celah untuk cheating? Iya, karena apa? Karena kita kontrolnya nggak bisa. Kalau udah kita bebaskan, si pramusaji itu berarti menganggap ini bisa, sehingga di saat kita tidak ada, ini yang jadi peluang untuk itu. Kalau boleh tahu sistem kontrolnya dari apa Pak? Apakah dari potongan es krimnya atau dari produk yang lainnya Pak? Cara mengontrolnya? Ya, jadi kita ada kalau es potong ini pelengkapnya antara lain roti. Jadi di roti ataupun nanti kalau kita lagi inovasi sekarang, roti itu akan kita buat lagi menu baru dengan wafer. Jadi wafer itu adalah salah satu kontrol kita. Jadi stok awal, stok akhir, kemudian penjualan kita monitor dari sana. Kemudian kalau yang scooping itu ada cup, ada cone. Itu yang menjadi parameter kita bahwa itu hasil penjualannya tergantung daripada stok itu tadi. Pada saat dileluasakan penjualannya di luar daripada harga yang udah kita buat, di sini peluangnya. Jadi harus sesuai dengan SOP yang udah kita buat. Kalau scoop jelas. Cone juga jelas, bagaimana menghitungnya. Nah, kalau es krim apakah potongannya atau rotinya? Rotinya malah sebagai fungsi kontrolnya. Rotinya atau nanti kalau ada wafer. Nah, itu adalah menjadi parameter kita menghitung penjualan dan stok. Jadi inventory stok kita tergantung daripada itu. Karena agak susah kalau misalnya scoop, kalau dari scoop kita nggak bisa menghitung kisah berapa tuh. Tapi kan kalau roti kadang-kadang kan problem dari ketahanan produk itu sendiri Pak. Oh iya, justru itu. Jadi roti itu sekarang kan kita udah berlangganan dengan macam-macam, jadi roti itu gampang didapat sih. Yang homemade saya anjurkan lebih bagus justru karena rasanya lebih enak ya, walaupun shelf life-nya itu lebih rendah, lebih rentan terhadap suatu produk, tapi itu lebih nyaman, lebih enak. Kemudian kita udah bisa menghitung. Jadi kalau misalnya untuk penjualan selama 2 hari, ekspektasi kita pembelian roti pun kita sesuaikan dengan yang 2 hari. Gak boleh lebih daripada itu. Pak, kan bisnis itu kan pasti ada gagalnya, ya kan? Nggak semua bisnis itu berhasil.
Dan saya yakin ketika Campina memberikan peluang kepada masyarakat, saya yakin semua mitra Campina juga nggak semuanya berhasil. Atau boleh nggak prosentase keberhasilan Pak Wardi share ke kami, ke pemirsa, berapa persen sih keberhasilan mitra Campina dalam selama ini proses menjadi mitra Campina? Ya, artinya begini, kalau kita melihat dari company counter ya, ke Campina counter. Jadi saya bicara hanya Campina counter. Kalau CSC-nya, Campina Scope Counter itu kan udah berjalan lama. Yes. Itu tentunya banyak masalah atau misalnya banyak kendala yang dialami oleh mitra bisnis. Tetapi yang sekarang ini terjadi, pernah kejadian bahwa disalah ekspektasi di mana salah satu tempat bermain anak-anak. Ekspektasi saya itu ternyata di situ ramainya hanya Sabtu dan Minggu, sehingga selama berjalan 2 bulan, saya terpaksa harus out. Jadi check out dari tempat itu pindah ke tempat lain. Nah sekarang kendalanya adalah bagaimana jika mitra bisnis mengalami hal yang sama. Jadi kita buka kesempatan, mitra bisnis silakan mencari lokasi lain. Oh, ditawarkan untuk relokasi. Ketika memang secara bisnisnya tidak berjalan dengan... Dan kita sendiri menganjurkan. Jadi begitu kita monitor, ternyata setelah berjalan 3 bulan berturut-turut, kayaknya tidak sesuai dengan ekspektasi kita nih. Nah, kita sudah mulai menyampaikan kepada mitra bisnis, tolong dicari lokasi yang lain, karena ini kemungkinannya nggak akan bertahan lama. Jadi si mitra bisnis akan mencari lokasi lain. Setelah didapat, kita kembali ke prosedur semula. Kita verifikasi lagi. Apakah di situ sudah ada kompetitor, sudah ada mitra bisnis yang baru, atau misalnya sesuai dengan perhitungan kita. Ada batasan berapa kali Pak bisa pindah relokasi? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Selama memang bisnis itu belum menemukan marketnya, dia boleh pindah. Tetapi biaya pemindahan ditanggung oleh mitra bisnis. Tetap punya tanggung jawab mitra bisnis. Antara lain biaya angkut lah ya, biaya angkut, freezer, ya kan. Artinya kan dibuat mitra itu kos lagi dong Pak. Oh iya, tapi kan daripada dia bertahan di satu tempat yang memang tidak menguntungkan, lebih baik. Tapi itu mudah-mudahan selama ini baru kita alami sekali ya. Itu pun jadi pengalaman. Jadi untuk ekspektasi ke depan itu bahwa tempat-tempat yang hanya ramai pada hari tertentu itu juga harus dengan perhitungan bahwa sewanya harus seberapa sih gitu loh. Pak, bisnis ketika mitra gagal ditanggung siapa Pak? Gagal menjalankan. Ya tentunya itu menjadi resiko bisnis, konsekuensi daripada mitra bisnis ya. Menjadi resiko mereka Iya, tetapi kita tidak lepas tangan. Artinya seperti apa tuh nggak lepas tangan? Ya kita memberikan pengarahan bahwa memang ini kelemahannya di mana. Apakah kelemahannya melihat tempat, kembali lagi ke lokasi tadi. Lokasinya kurang pas gitu ya. Tapi walaupun dari awal kita bisa salah ekspektasi ya. Tapi kembali lagi kita sarankan bahwa pindah lokasi itu lebih baik. Dibanding rugi berkelanjutan ya Pak? Rugi berkelanjutan dan mungkin itu akan membuat satu yang nggak bagus juga buat penempatan booth yang tidak efektif gitu. Tapi keputusan semuanya kembali lagi ke mitra ya. Mereka mau meneruskan atau seperti apa? Mengikuti. Benar-benar. Semuanya kembali lagi ke mitra ya. Yang penting pusat tetap memberikan arahan sebagai kewajiban. Iya. Dari hitungan yang kita berikan bahwa ini sepertinya setelah berjalan 3 bulan, ini kayaknya kurang baik, di mana bottom line-nya kurang menunjukkan gambaran yang seperti yang kita berikan. Pak, kalau bicara tentang meminimalkan resiko, apakah kan kalau tadi Bapak sampaikan yang penting lokasi. Nah, ada cara lain Pak untuk meminimalkan resiko dalam bisnis di Campina Counter ini? Sebenarnya meminimalkan resiko itu adalah seperti yang saya lakukan ya di masa pandemi ini terutama ya, di mana di satu tempat kita membayar sewa itu tahunan. Jadi kita bayar di muka tuh. Bayar 1 tahun itu misalnya sejumlah tertentu untuk sekolah tertentu, tapi setelah berjalan hampir 7 bulan kita close di sana. Nah kita approach nih ke pihak sekolah bahwa nggak apa-apa, nanti diperhitungkan. Jadi dia bisa refund? Bisa, jadi bukan refund, tetapi diperpanjang. Jadi seharusnya nanti periodenya berakhir Desember, tapi karena nanti potensi. Jadi arti potensinya bagus. Karena potensi bagus sih. Tempatnya itu memang off ya, sekolahnya off, artinya dia memberikan kita suatu toleransi ya. Nggak apa-apa, nanti kita perhitungkan setelah Januari misalnya anak-anak kembali masuk, nanti kita perhitungkan apakah 3 atau 4 bulan. Nah, seperti itu. Jadi, itu bicara case lokasi. Nah, selain lokasi Pak, maksudnya untuk meminimalkan resiko ini tuh
di mananya, Pak? Ya itu tadi, jadi artinya si mitra bisnis harus aktif benar Balik bahwa lagi. kembali cash flow itu ya, cash flow terhadap kontrol produk yang tersisa itu dengan mitra bisnis, dengan pramusaji itu harus benar-benar ya ketat gitu ya. Tapi ketat dalam arti kita juga memperlakukan dia sebagai manusiawi, jangan artinya menuduh atau apa seperti itu kan, jadi kurang manusiawi juga. Oke, baik. Berarti kan kalau bisnis itu berarti tetap mitra harus berperan aktif ya dalam mengontrol usaha itu sendiri. Betul sekali. Oke, Pak. Pertanyaan terakhir, Pak. Ketika mitra bisnis di rumah berminat terhadap peluang yang ditawarkan oleh Campina, mereka bisa menghubungi kemana, Pak? Mungkin sudah bisa di-share nanti ya, itu boleh. Nomor WA atau email saya boleh, karena kalau menyangkut nanti yang perhitungan atau apa, saya akan ajarkan. Selama mitranya memang udah komitmen untuk bermitra ya. Jadi artinya sudah kita verifikasi bahwa lokasinya oke, seluruh ilmu tentang kontrol apa itu kita akan share. Karena bagaimanapun kesuksesan dari mitra bisnis itu adalah bagaimana dia mendalami bisnis ini sendiri. Jadi nggak boleh melepas begitu saja. Itu salah satu mungkin tips dari saya. Terakhir Pak, closing statement. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mitra bisnis di seluruh Indonesia? Ya, menurut saya begini, dalam kondisi seperti sekarang ini, walaupun Bapak dan Ibu masih bekerja, ya, artinya kita bisa melirik suatu peluang di mana bisnis ini tidak perlu harus ditungguin di sana, tetapi kita sudah buatkan SOP-nya, dijamin oleh distribusi dari mana Campina juga mempunyai cabang yang berada di seluruh Indonesia. Bahkan sekarang ini kita fokus ke daerah Jawa dulu, Pulau Jawa. Jadi ini adalah salah satu pilihan di mana tadi saya sampaikan bahwa ke depan kita marketing dan research and development kita itu akan membantu menangani bagaimana untuk mengatasi kejenuhan pasar. Juga marketing kita juga akan lagi memikirkan juga bagaimana promosi-promosi yang menarik untuk meningkatkan penjualan. Karena ini kaitannya dengan bagaimana konsumen bisa lebih menikmati es krimnya di masa-masa yang akan datang. Baik mitra bisnis, menarik sekali diskusi kita, bincang santai kita tentang peluang bisnis dari Campina. Buat rekan-rekan mitra bisnis yang berminat, silakan menghubungi nomor telepon di akhir acara ini. Nanti Pak Wardi akan dengan senang hati menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra bisnis yang ada di seluruh Indonesia. Demikian acara Franchise Talk kali ini. Senang sekali saya Susilowati Ningsi menyarankan Anda untuk subscribe karena setiap hari Selasa kita akan membahas tentang peluang bisnis lainnya, tentu dengan tema yang berbeda, apalagi kalau bukan di Franchise Talk. So, stay tune terus setiap hari Selasa jam 14 hingga 17 akan ada tema-tema yang berbeda. Sampai jumpa, salam sukses selalu.